Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul kembali untuk mendengarkan kuliah bersama kita, yang pada sesi kali ini kita akan memberikan topik mengenai membangun jiwa optimis. Membangun jiwa optimis itu sesuatu yang gampang diucapkan tetapi susah untuk dilaksanakan. Nah, mengapa optimisme itu perlu ditanamkan dalam diri kita? Karena seandainya kita punya rasa optimis, maka paling tidak apa yang akan kita cita-citakan, apa yang akan kita harapkan itu biasanya bisa terwujud. Nah, bagaimana supaya ini bisa terwujud? Maka pada siang hari ini membangun jiwa optimisme ini untuk mendukung kita sebagai kader bangsa yang berjiwa berpikir positif, berpikir optimis, dan untuk lebih memberikan makna pada apa itu membangun jiwa optimis. Seperti biasa, pada hari ini yang akan membawakan adalah mentor kita, Bapak Ubaidillah, selaku Direktur di Akademi Soft Skill Indonesia. Dan sebagai narasumber kita pada hari ini ada 3 orang, yaitu pertama Bapak Nawawi dari mana Pak? Cilangkap. Dan maskot kita Pak Buyung. Icon ya. Pak Buyung yang selalu cerah ceria. Optimis. Dan Pak Roli dari Forum Jalur Lurus. Untuk sesi kali ini seperti sesi-sesi sebelumnya biasanya dipandu oleh Rektor Sekolah Kader Bangsa Bapak Kusharyono. Kebetulan Bapak Kusharyono pada sesi kali ini berhalangan hadir, sehingga nanti saya akan memandu acara ini sehingga bisa mendapatkan seperti apa sih yang dimaksud dengan membangun jiwa optimis ini. Baik, sebelum Pak Ubaidillah menyampaikan apa itu membangun jiwa optimis, mungkin saya ingin bertanya sedikit kepada Pak Nawawi. Menurut pandangan Bapak, menurut pandangan Bapak, pengertian dari optimis itu apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya dipanggil dari Cilangkap jauh-jauh kemari untuk minta pendapat masalah optimisme kehidupan ke depan. Menurut pandangan saya, optimisme itu ialah kita sebagai bangsa Indonesia atau berpikir yang lebih rendah aja, nggak usah tinggi-tinggi, mungkin ada lagi yang lebih luas lagi pembicaranya. Saya akan bicara masalah orang tua. Orang tua ini ialah tingkah laku orang tua perempuan maupun lelaki, ibu-ibu atau bapak-bapak, itu tingkah lakunya dicontoh oleh anak dan cucu kita. Berikutnya tetangga, berikutnya masyarakat sekitarnya. Dalam masalah optimis, kita hidup harus memberi atau memberi arti, yaitu manfaat kepada anak cucu kita, lingkungan dan sekitarnya. Kita sebagai orang tua, walaupun pendidikan kita rendah, nggak usah putus asa, nggak usah
Apa di balik optimis? Pesimis, patah semangat. Apa yang kita mampu, apa yang kita berikan sebaik mungkin, itulah arti menjurus ke optimis. Tingkah laku kita baik, kita memberi nasihat kepada anak cucu dan sekitarnya, mungkin akan dicontoh kepada mereka-mereka dengan tutur bahasa yang baik, dengan tutur bahasa pendidikan. Itulah maksud optimis. Hidup jangan putus asa, jangan kendor semangat. Kita harus semangat walaupun pendidikan kita rendah. Contoh yang baik, contoh yang baik. Arti kata kita walaupun pendidikan kita rendah, sekali-kali jangan merasa ngeluh kesah. Hanya itu pendapat. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Nawawi. Jadi intinya Pak Nawawi itu mengemukakan kalau optimisme itu harus dibarengi dengan semangat dan perencanaan kehidupan yang lebih baik itu Pak ya. Nah ini Pak Buyung, menurut Pak Buyung, kalau ini kan kalau Pak Nawawi menyampaikan bahwa optimisme itu identik dengan semangat ya. Semangat ya. Kalau kita lihat spirit dari optimisme Pak ya, Pak Buyung, kalau kita lihat, kalau kita men-track kembali sejarah Islam, kebetulan saya Islam itu ketika terjadi peperangan antara waktu itu perang antara pasukannya Nabi Muhammad dengan orang-orang musyrik yang jumlahnya berbeda jauh ya. Yang mungkin waktu itu mungkin kalau orang-orang musyrik itu sekitar 3.000, terus Nabi Muhammad itu hanya pasukannya 300, tetapi karena punya semangat dan optimisme yang tinggi, karena di belakang itu merasa yakin bahwa itu akan istilahnya didukung atau diridhoi oleh Allah lah ya, sehingga boleh dikatakan ini akhirnya dalam peperangan itu Nabi Muhammad menang dalam itu ya. Menurut Pak Buyung kira-kira spirit ini kalau di dalam kehidupan keseharian ini kira-kira seperti apa Pak? Semangat ya. Itu intinya optimis tadi ya. Ya bagi saya adalah pengertian optimis itu adalah suatu semangat juang yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan hidup. Ya, tujuan hidup. Itu aja. Ya, terima kasih kita dulu. Kalau untuk Pak Roli kira-kira gimana Pak terhadap ini Pak, optimisme dalam kehidupan keseharian ini Pak? Ya contoh yang sekarang aja. Terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira yang konkret pada saat sekarang ini, kalau menurut saya contohnya terjadinya virus ini ya. Kalau kita hanya berpikir seperti ini, mengeluh, artinya kita kan pesimis. Wah kayaknya saham drop, pariwisata drop, semua drop, berpengaruh terhadap jiwa kita. Tapi kita masih punya, kalau kita di sini nggak ada apa-apa kok, masih optimis. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, di sini tidak ada plan A-nya, plan B-nya kita lakukan. Jadi optimis itu adalah melihat peluang di dalam kesempitan. Itu aja. Terima kasih. Mungkin itu Pak Ubaidillah. Jadi dari tiga narasumber kita ternyata pandangan mengenai optimis itu berbeda-beda, dari sudut pandangnya yang berbeda-beda. Pak Nawawi mengatakan kalau optimis itu identik dengan semangat. Kalau Pak Buyung mengatakan perjuangan hidup ya, dan Pak Roli itu kesempatan dalam kesempitan. Berarti kita harus ada optimismenya. Nah menurut pandangan Bapak sendiri sebetulnya membangun jiwa optimis itu seperti apa Pak? Terima kasih Pak Bobo telah memberikan kesempatan. Jadi saya ingin bicara hukum optimis dulu, baru kemudian definisinya, lalu nanti kita merembet di segmen berikutnya mengenai bagaimana mempraktekannya. Hukum optimis menurut orang yang berpancasila, ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan
bagi seluruh rakyat Indonesia itu wajib. Ya. Wajib artinya tidak bisa ditinggalkan. Gitu. Ya. Bahwa di luar hidup kita itu ada corona, ada ancaman bagi kelangsungan bisnis, hotel, airport dan seterusnya, itu di luar diri kita. Sesuatu yang bisa kita sikapi kreatif, anti berjuang. Tetapi di dalam diri kita wajib optimis hukumnya. Ya. Nah, jadi kita bedakan ya, peristiwa di luar diri kita sama keadaan di dalam diri kita. Optimis ini kita menciptakan keadaan diri kita yakin. Nah, yang seperti yang disampaikan Bapak-bapak tadi. Nah, sekarang definisi optimis. Optimis ini kan pekerjaan hati. Ya. Yang di dalamnya harus ada 3. Tadi sudah dijelaskan sebetulnya, meskipun berbeda-beda pengertiannya, tetapi substansinya sama, Pak Bobo. Ya. Baik Pak Ruli, Pak Nawawi, Pak Buyung, Pak Buyung, ya, semuanya sama lah ya. Ya. Substansinya sama, meskipun pengertiannya berbeda-beda. Oke. Optimis itu aktivitas hati yang idealnya harus ada 3 ini. Kalau nggak ada 3 ini masih pincang. 1 adalah ada hope, adanya harapan yang ingin kita perjuangkan, seperti yang disampaikan Pak Buyung tadi. Ya. Harapan yang harus kita perjuangkan, baru orang disebut optimis. Kalau nggak punya harapan, nggak usah optimis, nggak berguna juga. Benar nggak? Ya. Indonesia ini harus optimis, ada harapan kita mencapai Indonesia Mas. Kalau kita nggak punya harapan, nggak usah optimis, karena nggak dibutuhkan. Yang kedua, confident. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita ini punya kemampuan untuk mencapainya. Soal nanti kita nggak punya skill, itu soal praktek. Tetapi di soal di jiwa kita ini harus yakin dulu. Benar nggak Pak? Nah, tadi itu Pak ini dengan ungkapan yang berbeda. Pendidikan apa Pak tadi? Mungkin yang beliau maksudkan pendidikan rendah itu strata kali ya. Ya. Kalau orang berpendidikan yang sebenarnya ini nggak mengandung strata. Bisa jadi orang yang nggak sekolah ini berpendidikan tinggi asal bisa nalar, bisa berkelakuan baik mungkin gitu ya. Yang beliau maksudkan ini adalah strata pendidikan ya. Strata pendidikan rendah nggak apa-apa. Ya. Nggak ada hubungannya, benar nggak? Yang penting hatinya optimis, kira-kira gitu. Ya. Nah, yang ketiga sebagai orang yang berpancasila harus ada F-nya ini, faith, iman. Nah, kalau di Barat mungkin tidak ada ya, Ya. karena kita sudah menyepakati Pancasila ini final, maka optimis yang kita lakukan harus ada 3 ini. Pertama adalah hope, harapan. Yang kedua adalah kepercayaan diri, confident, dan yang ketiga adalah faith, iman bahwa Allah pasti membalas usaha orang yang berbuat baik. Nah, ini kan semua orang tahu nih, bener nggak? Ada nggak orang yang nggak tahu kira-kira? Ya. Cuman persoalannya tahu itu nggak menentukan orang. Yang menentukan orang adalah yakin atau tidak. Nah, yakin itulah di level optimis. Jadi jangan dikira orang yang berbuat jahat itu dia nggak tahu hukumnya, tahu semua hukumnya. Bahkan ada yang berbuat jahat pembuat undang-undang, ada nggak Pak? Ya. Ada, Ya. pembuat hukum. Cuman persoalannya bukan di tahu, tapi persoalannya di yakin atau tidak. Kalau tidak yakin, pengetahuan itu tidak membuat cetakan di sini, di jiwa kita ini. Kalau tidak membuat cetakan berarti tidak menjadi karakter kita atau sifat kita. Ya. Nah, itulah mungkin dasar Pak Bogo ya. Jadi mengenai optimisme tadi, mengenai hukumnya itu wajib. Nah, saya ingin ngasih gambaran sedikit. Kenapa sebelum saya lempar ke Pak Bogo nih Pak ya? Ya. Kenapa optimis itu penting? Begini. Kenapa Jakarta itu masih menjadi idola bagi kaum muda untuk urban ke sini? Termasuk saya zaman dulu. Jangan-jangan Pak Bogo juga gitu? Sama, Pak. Sama kita Ya, ya. ya. Kenapa? Pak Buyung dari mana? Pak Buyung kesini? Oh, dari Padang. Kenapa susah-susah mengembara ke Jakarta? Padahal kita tahu di Jakarta itu nggak gampang-gampang amat gitu, bener nggak? Ya, ada pokoknya yang orang urbanisasi ke Jakarta yang langsung hidup mudah itu kan sedikit. Sisanya mungkin bisa 95% itu merangkak dulu, memulai dari yang susah dulu. Bener nggak Pak Buyung kira-kira? Oh iya, memulai dulu. Padahal kita tahu kenapa kita masih kekeh datang ke Jakarta, karena di sini ada harapan. Harapan itulah yang membuat orang itu punya jiwa yang hidup. Tidak berarti di kampung nggak ada harapan, cuman harapannya dikit. Ya. Ini memang konsekuensi dari manajemen pembangunan yang tidak merata. Ya berarti kita salahkan pemerintah aja Pak Win. Bukan nyalain saya. Ini evaluasi bahwa ke depan pemerintah kita tidak bisa membangun tanpa melihat aspek pemerataan. Sebab kita
generasi muda ini kan mestinya kan harus rata ini. Yang di misalnya saya dari Bojonegoro itu berapa gitu ya. Sekarang ini kan idealisasi orang sekolah itu kan harus hidup di kota. Sementara kita sebagian besar hidup di desa. Sekolah pun pelajarannya dikasih pelajaran untuk hidup di kota, gitu. Jadi seolah-olah desa itu nggak ada harapan, ini yang keliru besar gitu. Nah, ini yang perlu kita evaluasi terkait dengan optimisme dari program pembangunan kita. Tapi intinya kembali kepada bahasan kita, Pak Bobo, optimisme ini tidak bisa ditawar, wajib. Bahwa dunia di luar diri kita itu kadang-kadang kacau, semrawut, itu yes. Ya. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk. Jadi kalau tadi disampaikan Pak Ubadillah bahwa untuk kita membangun optimisme paling tidak ada 3 hal. Yang pertama hope, harapan, confidence, dan faith, iman. Dan semua dasar ini harus dimulai dengan keyakinan dalam diri kita bahwa kita mampu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan harapan kita, keyakinan kita. Nah, bagaimanakah untuk membentuk keyakinan kita? Nanti mungkin setelah sesi berikut akan dijelaskan kembali oleh Bapak Ubadillah mengenai bagaimana kita membentuk keyakinan diri kita sehingga kita bisa menciptakan satu hal yang optimis dalam diri kita. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Kita break sejenak untuk sesi berikutnya. Baik, kita lanjutkan kembali untuk sesi kita berikutnya. Nah, ini seperti tadi yang disampaikan Pak, bahwa bagaimana kita membangun keyakinan diri kita sehingga kita mempunyai jiwa optimisme dalam menatap masa depan kita. Masa depan ya. Oke, sip. Sebelum menjawab itu Pak, saya ingin lanjutkan sedikit ya mengenai optimisme. Jadi optimisme itu aktivitas hati. Karena di dalam diri kita ini ada pikiran, terus kita juga punya organ tangan, organ kaki dan seterusnya. Lalu gimana hubungan yang semestinya supaya optimisme kita itu menghasilkan apa? Menghasilkan atau perjuangan kita itu membuahkan hasil. Gini, ketika hati kita optimis dengan 3 tadi, ada hope, ada confidence, ada faith, ada iman, ada kepercayaan tadi, berarti pikiran kita tidak boleh diem, Pak. Hati yakin, pikiran bekerja. Seperti Pak Roli ngelihat peluang, seperti Bapak ngelihat ini problemnya, masalahnya apa yang harus diselesaikan. Terus tangannya tidak boleh putus asa, pegang handphone, menghubungi siapa dan seterusnya dan seterusnya. Jadi optimis itu tidak berhenti dengan meyakini sesuatu, tapi pikiran kita harus bekerja, tangan kita harus beraktivitas, kaki kita harus bergerak. Soalnya kalau orang itu hanya optimis di hatinya, pikirannya tidur, tangannya diem, namanya bukan optimisme yang diharapkan, Mbak. Namanya tipuan rasa biasanya disebutnya. Tipuan rasa. Atau untuk anak-anak atau orang-orang milenial yang depan kita ini menyebutnya apa? PHP. Bapak pasti nggak tahu di bahasa mereka soalnya. Pemberi harapan palsu, atau P-nya sekarang itu pembuat harapan palsu. Kalau kita cuma optimis di hati saja, tangan kita diem, pikiran kita diem, atau kaki kita diem. Kita optimis, Tuhan kan maha baik, pasti ngasih rezeki kita. Tapi pikirannya diem, ya nggak bisa, benar nggak? Nah, jangankan kita, semua hewan saja itu diberlakukan rumus itu. Singa itu makanannya nggak langsung ke depan, dia harus ngejar dengan seluruh kreativitas dan skillnya. Itu singa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi optimis itu hati kita yakin, pikiran kita bekerja, tangan kita bergerak, baru itu optimis. Nah, tadi Pak Koko nanya saya nih, ya mungkin nanti bisa ditambahkan ya apa yang saya sampaikan nih. Bagaimana supaya kita bisa optimis? Kira-kira ada nggak orang di dunia ini yang sengaja ingin menjadi pesimis atau yang putus asa? Pak, kira-kira menurut Bapak ada nggak, Pak Nawawi? Orang yang sengaja pengen pesimis atau pengen putus asa itu ada nggak kira-kira di dunia ini? Nggak ada, ya. Tidak ada orang yang secara sengaja ingin putus asa karena rasanya nggak enak putus asa itu. Satu, di dunia dia lemah, di akhirat dia disiksa kan. Nah, cuman kenapa di dunia ini sekarang ini lebih banyak orang yang putus asa? Kan itu pertanyaannya, benar nggak? Nah, meskipun tidak
meskipun semua orang itu pengen optimis, tapi kenyataannya banyak orang yang mempraktekkan pesimis dalam hidupnya. Kenapa? Nah, ini yang perlu kita jawab, kemudian nanti bisa kita ketahui apa yang perlu kita lakukan. Di forum kita ini, entah di sesi keberapa saya lupa, kan pernah kita bahas mengenai kecerdasan hati, Pak. Ya. Nah, gitu. Apa itu kecerdasan hati dan bagaimana hati kita cerdas? Dan apa hubungannya dengan pesimisme atau optimisme? Gini, ketika kita tidak bisa mengendalikan hati kita, maka secara otomatis kita liar nih pikiran sama hati kita. Dan dampak dari keliaran itu salah satunya ini, pesimis tadi itu. Kita kurang mengakses ajaran yang ada di dalam diri kita kalau pikiran sama hati kita itu ngawur, liar, atau lupa bahasanya. Nah, bagaimana supaya hati kita tidak ngawur, bagaimana supaya hati kita itu cerdas, bening, dan seterusnya. Yang pernah kita bahas di sini adalah hati kita sama pikiran kita harus kawin, harus nikah. Bahasanya koheren, harus nikah, gitu. Kayak rumah tangga, Pak. Kalau hati suami sama istri nikah kan rumah tangga top itu, bener nggak? Tapi kalau hati suami sama istrinya nggak nikah apa, Pak? Biasanya Pak Nawawi yang ini. Maksudnya orang itu kaya, status sosialnya bagus, tapi kalau hati suami istrinya tidak nikah kan berantakan ya, kebahagiaan tidak bisa, ngawur pasti di situ. Nah, supaya hati dan pikiran kita nikah, kita harus menemukan hal-hal baik yang kita apresiasi dari diri kita, dari hidup kita, dari orang-orang dekat kita. Bahasa agamanya di kita yang sudah sering kita pakai adalah syukur. Jadi supaya kita optimis, supaya bisa mengendalikan hati dan jiwa ini, hati dan pikiran ini, syarat yang harus kita jalani adalah syukur. Tapi bukan syukur untuk ngomong alhamdulillah saja, ini jadi masalah di kita itu. Syukur dari hati. Syukur dari hati itu kita menemukan alasan kenapa saya ngomong alhamdulillah. Nah, misalnya, saya alhamdulillah masih punya pekerjaan yang bisa saya gunakan untuk mengasah keahlian saya. Sebanyak mungkin ditemukan. Dan yang paling penting lagi adalah syukur ini tidak syukur untuk ditulis di Facebook. Syukur alhamdulillah di Facebook, tapi hatinya nggak syukur. Jadi harus syukur dari hati. Dengan syukur dari hati tadi, kita bisa mengontrol pikiran sama hati kita, kawin, nikah, tenang kita. Namanya koheren. Jadi kita menemukan kebaikan di balik istri kita. Kita menemukan kebaikan di balik keadaan di luar diri kita. Kita menemukan kebaikan di kantor kita dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sebanyak mungkin digali. Mungkin ada pertanyaan gini dari teman-teman aku, Pak, itu kan hidup tidak realistis dong, syukur dong, padahal hidupnya ada masalah ya kan. Kadang-kadang bikin kepala kita mau botak juga kadang-kadang gitu ya. Nah, karena hidup ini ada masalah, maka kita perlu koheren tadi. Hati kita nikah tadi. Seandainya hidup ini nggak ada masalah, itu semua tidak kita perlukan. Jadi optimisme, yakin, koheren itu bukan ingin lari dari masalah atau ingin menafikan masalah. Justru karena ada masalah yang perlu kita hadapi dengan cara-cara yang sehat. Itu. Kalau tanpa itu kita dikit-dikit stres. Stres karena kita nggak punya cara mengeluarkannya, akhirnya dia bisa menabrak haluan atau merusak organ jiwa kita. Nah, kan begitu. Nah, jadi optimis, syukur, koheren itu bukan untuk lari dari masalah, tapi kita ingin menghadapi masalah dengan cara yang lebih sehat dan lebih cerdas. Itu satu ya. Oke, sip. Nanti kita lanjutkan lagi, Pak. Ya. Oke, sip. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Ubaidillah. Jadi optimisme itu bukan berarti tanpa masalah. Justru optimisme itu tumbuh kalau kita ada masalah. Tergantung bagaimana cara pemecahannya dalam diri kita dan menyikapinya, sehingga dari masalah-masalah itulah tumbuh optimisme dalam diri kita. Mungkin bapak-bapak dari narasumber ada yang menanyakan? Pengen nambahin. Silakan Pak. Terima kasih. Simpel ini Pak. Tadi menjawab yang pertama dulu tadi. Ada orang nggak yang mau pesimis gitu habis? Ada Pak. Bunuh diri. Kan berarti kan udah. Itu mungkin tahu benar tahu nggak. Yang kedua Pak. Ini aja Pak.
Kalau menurut Pak Umar, kondisi dalam seperti ini sekarang ini, Pak Umar Ubaidillah, saran dari pemerintah nih terhadap rakyat bangsa ini sekarang dalam kondisi seperti ini, apa yang menurut Pak Ubaidillah harus disampaikan? Ya. Biar semuanya seirama gitu. Benar. Gitu. Ya. Oke. Ya. Tadi Mas Roy nanya, Pak, kalau orang bunuh diri itu sebenarnya dia pengen optimis tadi. Ya, itu orang yang putus asa. Nah, orang yang putus asa itu hatinya yang mestinya punya fungsi ngasih cahaya jangan. Nah, tombol hatinya itu mati. Kapan tombol hati mati? Di sini juga, di forum ini juga kayaknya kita pernah bahas itu ya. Tombol hati seseorang itu mati ketika dia satu, marah yang kebablasan, yang tidak terkontrol, pasti mati gitu. Mau S1, S2, S3, Samsung S berapa hari ini? S11. S10 ya. Ya, mau SD sampai S10 Samsung pun ketika dia punya amarah yang tidak bisa dikontrol, hatinya tidak bisa ngeluarin cahaya, pasti ngawur dia, nabrak. Apakah orang nggak boleh marah? Oh boleh, asal terkontrol, sehat. Gitu. Kapan marah terkontrol sehat? Ketika kita tahu kenapa kita marah, kapan mulai marah, dan tahu kapan berhenti marah. Jam sekian saya harus berhenti marah ini. Saya nggak boleh. Wah, itu orang marah yang sehat. Nah, ketika marah, yang kedua dengki, iri, ya. Jadi ada cerita ini sedikit, nggak apa-apa ya, melebar sedikit ya. Ada cerita ini ya. Suatu hari kamar pribadi Fir'aun, raja yang terkenal dahsyat itunya, kezolimannya itu diketuk pintu oleh seorang. Tok 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 tok. Fir'aun bingung, ada ya orang yang berani masuk kamarku yang berwibawa ini ya, dengan pengawal sekian, kok bisa? Ditanya, siapa di luar? Tamunya malah jawab, katanya Tuhan, masa nggak tahu katanya. Fir'aun kemudian mengeluarkan kehebatannya, karena Fir'aun itu dikasih kehebatan oleh Tuhan. Srek, itu mungkin meditasi atau, oh saya tahu, yang datang pasti iblis. Oke, silahkan, teman kita, bro, silahkan duduk bro sini. Oh enggak. Ternyata iblis yang datang. Duduk. Ada apa? Ingin menyampaikan apa? Kok segenting ini sampai ngetok-ngetok kamar pribadi saya ini? Gini Fir'aun, mungkin begitu iblis bahasanya ya. Tahu nggak? Di dunia ini ada orang yang kejahatannya, yang punya potensi kejahatan lebih dari engkau. Oh ada ya katanya. Ada, tenang aja. Ini informasi penting dari saya katanya. Siapa itu iblis? Ketika dia dikuasai dengki dan iri, itu akan lebih jahat dari kamu. Makanya kamu tenang saja. Di akhirat banyak teman kamu katanya iblis. Dah gitu ya kata iblis ya. Nah ini pelajaran buat kita. Jadi ketika orang dikuasai iri dengki, kata iblis tadi, dia dapat informasi number one gitu ya. Dia bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih buruk dari apa yang yang ada di pikirannya. Kalau di riset-riset psikologi itu orang nggak bisa bahagia karena iri dengki. Ya. Kenapa mobil di parkiran ini yang top kok bukan mobil saya ya? Ah, dia bukan nggak punya mobil persoalannya, dia mobilnya masih ada yang melebihi. Nah yang ketiga itu rakus juga bisa menghilangkan cahaya di hati seseorang. Nah yang keempat dia berpedoman pada kebenaran sendiri, menganggap dirinya paling benar. Dan yang ketiga adalah orang yang melemahkan diri dalam arti dia tidak mau berubah memang, jadi hatinya tertutup. Jadi hati itu kan kayak wadah, ada pintunya, makanya ada lagunya itu, pintu hatiku tertutup. Ada ya Pak ya? Oh berarti Pak ini pecinta lagu gitu. Pintu hati kita bisa tertutup, bisa terbuka. Nah, tergantung kitanya. Begitu terbuka dia ngeluarin cahaya kita, sehingga dia bisa ngelarang. Kayak Pak Roli tadi, orang yang pengen bunuh diri itu bisa dilarang oleh hatinya. Tapi kalau tertutup, siapa yang larang? Nah, yang kedua untuk terkait dengan pemerintah kita, ini kita akhirnya sedikit ya. Jadi kalau ketika optimisme itu kita kaitkan dengan organisasi atau negara, maka perlu ada keteladanan dari pemimpin yang optimis juga. Pak Jokowi, Pak Ma'ruf, Pak Anies itu mungkin di kamar bersama istri beliau masing-masing ngomong, ini masalah gimana Indonesia ini, anggaran sudah banyak kok korupsinya belum tuntas-tuntas, malah ketangkep terus ini. Nggak apa-apa, bersama istri beliau masing-masing tukar pikiran, tetapi hati harus optimis. Apalagi saat pidato itu harus optimis, karena kalau pidatonya nggak optimis rakyat bingung lagi, gimana pemerintahnya nggak optimis gitu ya. Yang kedua tentu ada sistem.
sistem yang diikuti oleh masyarakat, karena optimis itu tidak gratis, yakin toh, harus bagaimana merealisasikannya, perlu ada sistem yang bekerja, atau lead, kalau bahasa manajemennya kan ada itu Pak Roy, leadership and good management. Jangan sampai negara ini bagus hanya karena good luck, tapi harus ada good management juga, kira-kira gitu Pak. Jadi harus ada contoh, dan yang kedua adalah leadership and management yang bagus. Ini untuk pemerintah kita. Oke. Baik Pak, menarik sekali bahwa memang menumbuhkan optimisme itu perlu effort yang cukup ini juga Pak, perlu effort yang cukup dalam. Kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa kalau seperti apa yang ditanyakan Pak Roli itu, bahwa kita ketika berada dalam posisi dengan pihak lain, kita harus menampilkan sikap optimisme, walaupun dalam diri kita ini ada rasa pesimis sebetulnya Pak. Nah, bagaimana Pak supaya mensikapi hal ini, supaya sebenarnya dalam diri kita walaupun merasa pesimis, tetapi apa yang kita tampilkan tetap optimis, dan dua-duanya harus optimis. Artinya optimis, penampilannya optimis. Nah ini kira-kira giatnya seperti apa Pak? Ini kita lanjutkan setelah sesi berikut ini Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan sesi berikutnya. Tadi Pak, bahwa kadang dalam diri kita itu sebetulnya dalam jiwa kita itu pesimis. Tetapi karena kita akan tampil di depan umum, di depan publik, kita harus menampilkan jiwa yang optimis. Ini sebetulnya satu kontradiktif antara hati dengan pikiran. Tuntutan peran lah ya. Tuntutan peran. Nah, kira-kira bagaimana mensikapi hal ini Pak? Jadi ini pertanyaan yang bagus dan sangat aktual, karena ini seringkali terjadi ya, seorang guru misalnya dia harus mengarahkan muridnya ke sana, padahal dia juga nggak hebat-hebat amat gitu ya. Seorang ketua tim leader, kepala cabang dan seterusnya. Bahkan pernah dialami oleh seorang nabi. Jadi Nabi Nuh itu kan nggak bahagia amat kalau kita lihat dari fakta sejarahnya. Bagaimana bahagia? Kalau kita lihat tapi Nabi Nuh bisa menyelesaikan itu, membuat resolusi itu. Gimana bahagia? Kalau ukuran bahagia itu manajemen modern sekarang. Dia berdakwah siang malam, pagi, sore, pakai YouTube macam-macam. Tetapi di rumah dia, istri sama anaknya membelot ke musuhnya. Kan kalau beliau hidup di zaman sekarang kan, alah, ngomong kosong gitu kan. Nabi Nuh selesai. Resolusinya jelas. Saya optimis, gak ada urusannya dengan anak sama istri saya. Saya optimis karena kewajiban iman tadi. Nah itu yang dipegang oleh Nabi Nuh. Jadi gak ada urusannya dengan realita. Nah satu. Yang kedua, pertanyaan tadi itu ya, bagaimana apa kita harus berpura-pura optimis ya? Namanya manusia kadang-kadang perlu juga itu gitu ya. Ada ungkapan begini, mengajar adalah belajar yang terbaik. Nah, dengan kita menyampaikan materi itu, kita harus mengajar diri kita dulu, optimis. Ada bedanya ya, ngajar pikiran sama ngajar hati. Kalau pikiran itu kan ada gurunya, ada dosennya, ada muridnya. Kalau hati itu semua orang itu harus menjadi pembelajar. Karena tidak ada tahapannya. Bagaimana tahapannya? Semua orang itu diuji di situ. Jadi pembelajar. Saya gini, harus sedih, harus punya kecewa, harus sedih, semuanya. Tapi dari situlah kita belajar. Jadi tip yang pertama adalah harus membuka diri untuk belajar, bahwa dalam peranan kita harus mengajar, itu kan soal peranan profesi. Tetapi sejatinya kita pun harus menyadari kita pun seorang pembelajar. Dengan mengajar maka kita mendidik diri kita ke tingkat yang lebih bagus. Itu Pak, mungkin tidak ada lagi tip lain. Jadi kita harus sadar membuka diri untuk menjadi pembelajar. Kapan orang itu menjadi pembelajar? Kalau teori learningnya kan ketika orang merasa dirinya kosong. Kalau dirinya penuh ya nggak bisa. Gitu. Kalau bahasa agamanya ketika orang itu memposisikan diri menjadi umi. Umi itu kalau silat itu saya belum tahu mana jurusnya. Umi itu namanya. Saya belum tahu apa-apa. Karena dia merasa belum tahu, maka dia siap untuk belajar. Kalau di wisdom Jawa itu ada istilah
sembunyikan ilmumu untuk sementara waktu. Apa yang kau ketahui itu taruh di sini dulu, supaya apa? Supaya kita bisa belajar lebih. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak tadi, jadi yang paling mendasar adalah harus memposisikan jiwa kita sebagai pembelajar juga. Dan yang kedua, nah karena manusia itu tidak ada yang sempurna, tugas kita itu cuma saling mengingatkan. Nggak ada yang lebih sempurna dari yang lain. Ada yang lebih tahu itu kan karena waktu. Tapi sebetulnya esensinya adalah kita, yang dibutuhkan dari kita itu kan saling mengingatkan. Nah, ada malaikat itu kan punya, dalam tanda kutip ya, kartu ya, tek, hari ini Ubaidillah menjadi narasumber, besok tek, menjadi orang yang mendengarkan. Itu kan bagaimana malaikat membagi peran ini aja. Intinya kita semua adalah saling mengingatkan, saling berbagi dan seterusnya. Kira-kira itu, Pak. Oh ya, terima kasih ya, tepuk tangan. Baik, mungkin dari teman-teman yang kuliah hari ini ada yang ingin tanyakan? Ada. Oke, Pak Lukman, silakan Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor, terima kasih Pak Ketua. Saya Lukman dari komunitas rakyat miskin tapi jujur. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana mengelola optimis di dalam hati kita, Pak? Ya, cuma itu aja, Pak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Lukman. Di Indonesia ini sebetulnya ini sangat eksklusif ya. Orang partai apa Pak tadi? Orang miskin tadi. Iya. Tapi jujur ya keren. Ya, orang miskin ada tapinya, keren ini. Ya, pertanyaannya bagaimana mengelola supaya kita tetap optimis, benar nggak? Sejelek-jelek manusia pasti pernah optimis, benar nggak? Sepesimis-pesimisnya manusia pasti pernah optimis, benar nggak? Ya. Nah, yang sebetulnya proyek kita atau tugas kita itu bukan soal optimis atau enggak. Seberapa besar, seberapa langgeng, seberapa kuat kita bisa optimis, kan begitu? Kalau di teori manajemen kita itu kan ada habit. Seberapa kuat kita bisa menjadikan hal-hal positif itu menjadi kebiasaan kita. Kalau cuman Senin optimis, Selasa Rabu pesimis, Jumat pesimis lagi, optimis karena mau pulang. Sabtu Minggu pesimis lagi, itu kurang pengaruhnya bagi ibaratnya kurang berdampak. Kalau masakan itu kurang nendang, gitu Pak ya. Yang kita butuhkan semuanya adalah bagaimana kita Senin sampai Senin lagi itu sebagian biasanya optimis, atau bahasa profesional hari ini adalah menjadi karakter kita, menjadi sifat kita. Itu gimana caranya ya? Ya jawabnya gampang, cuma jalannya susah. Ya, jawabnya pasti gampang, tapi tidak ada jawaban yang lain kecuali itu, yaitu disiplin diri. Jadi harus menjadi disiplin diri sampai kita mencapai tahap yang disebut habit, kebiasaan. Timbangan buruk kita itu lebih ringan dari timbangan kebaikan kita. Sampai benar-benar kita itu konsisten lah. Kalau bahasa kompetensi itu sampai predictable. Oh, orang ini jujurnya predictable, jujur dia. Jangan sampai dia Senin jujur, Selasa Rabu nggak jujur, ya itu bukan predictable namanya. Ya. Jadi kita perlu latihan optimis itu sampai diri kita menjadi predictable orang yang optimis, ya. Berkarakter orang optimis, atau punya sifat orang optimis. Tidak ada lain, tidak ada jurus yang bisa dibeli di toko. Konsultan pun nggak bisa ngasih kita itu, kecuali disiplin melatih diri. Nah pertanyaannya gimana caranya? Sering-sering ingetin diri. Ingatkanlah dirimu, remind gitu ya. Diriku, ingat nih, optimis ini. Begitu kita menghadapi persoalan yang pesimis, yang bisa membuat kita pesimis, misalnya kayak sekarang ini, gitu ya, corona macam-macam, langsung ingat kepada dirinya. Diriku, ingat, optimis ya, janji ya, optimis ya, sampai menjadi cetakan. Nah, sampai menjadi cetakan di dada gini, optimis. Dengan memiliki cetakan di dada ini, maka kita sangat mudah memanggil ketika hati dan pikiran kita galau. Oh, dulu saya optimis ya, tek gitu. Sampai ada cetakannya. Menurut riset, Pak, menurut riset,
sebagian besar orang di dunia ini sudah terpola rupanya hati sama pikirannya ketika dia menghadapi sesuatu. Misalnya gini, begitu orang itu punya kebiasaan kecewa, dia setiap persoalan yang bertentangan dengan pikiran sama hatinya itu langsung kecewa. Dia tek gitu, konek ke sini. Nah, itu tidak akan berubah sampai hari kiamat sebelum dia menyadari ini harus dirubah. Gitu. Maka nanti setelah ini, teman-teman ini merenung sebentar. Ya, biasanya saya kalau menghadapi persoalan yang buruk itu gimana? Direnungi, ditulis. Kalau itu negatif kita tulis. Terus ada komitmen dari kita, berarti saya nanti ke depannya akan berubah menjadi ini. Saya akan tetap optimis di hati saya. Saya akan tetap mengeluarkan ide-ide yang kreatif ketika menghadapi persoalan, terus itu diingat di sini. Kalau itu sudah konsisten selama 40 hari, lumayan. Lebih bagus lagi 6 bulan sampai menjadi habit 2 tahun standarnya. Ketika itu nanti akan mengubah semuanya itu. Di psikologinya berubah. Misalnya gini, kan ada orang yang suka marah nih, ada nggak di sini? Mudah-mudahan nggak ada ya. Misalnya temennya salah aja, wah ngelempar gitu ya, misalnya. Atau apa? Saya dulu punya temen kerja itu suka mutungan, dikasih tegur kawannya aja langsung mutung gitu ya. Nah, ini solusinya kayak tadi itu. Jadi apresiasi, mengeluarkan apresiasi positif di dalam dirinya, ngelatih hatinya dan pikiran supaya positif, optimis dan seterusnya. Terus tapi tidak boleh sekali-sekali ya, harus menjadi habit, kebiasaan. Yang punya kebiasaan tidurnya kurang berkualitas, ini bisa dilakukan. Ya, yang salah sama yang tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, ini bisa dilakukan. Lama-lama hati kita akan menjadi ada vibration, ada getaran, ada lunak gitu. Sehingga mudah akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Tapi dalam jangka yang panjang, tidak bisa seminggu udah mana nih hasilnya ya, nggak bisa. Ini panjang ya, kayak herbal gitu. 40 hari, 6 bulan, 2 tahun. Setelah itu kayak pesawat gitu. Ringan kalau kita sudah di atas. Kira-kira gitu, Pak. Ya. Makasih, tangan untuk Pak Ubaidillah. Jadi kalau bisa saya sampaikan Pak, mungkin Pak, bahwa untuk menciptakan optimisme itu diperlukan kedisiplinan. Nah, dari kedisiplinan itulah nanti akan menciptakan dalam diri kita satu habit yang baik. Itu mungkin begitu Pak. Ya, habit. Harus bentuk habit. Ya. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Ditanyakan ya? Kita tanyakan, ada? Ya, ada perempuan sekarang ya. Ayo, nggak ada, oke. Baik, kalau tidak ada, mungkin Pak Ubaidillah bisa memberikan tips. Kira-kira bagaimana sebetulnya kita membentuk satu optimisme dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Ya, tadi sudah saya kasih satu tip ya. Jadi ada apresiasi yang kita munculkan dari hati dan pikiran kita sebanyak mungkin setiap hari, bukan untuk menghindari masalah, tapi supaya hati dan pikiran kita kawin, ada hubungan yang bagus supaya hati kita bening. Nah, sekarang tambahannya yang kedua, supaya kita tetap bisa optimis, nyontoh orang lain yang menurut kita sudah optimis. Mungkin ada orang tokoh atau siapa teman kita yang ternyata dia punya hati yang lebih bagus, kita contoh. Dan di orang beragama kita itu disuruh belajar dari orang-orang yang terdahulu. Para nabi itu semuanya diajari oleh Tuhan supaya ngajari umatnya optimis. Melalui apa? Praktek langsung. Nggak ada cerita nabi, praktek langsung. Semua nabi. Contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah dikasih perintah harus pindah ibu kota dalam tanda kutip. Saat itu belum ada menteri keuangan, Pak. Bayang itu. Menteri keuangan belum ada, mobil belum ada, pesawat nggak ada, logistik nggak ada. Semuanya masih kondisi kekurangan. Ya. Bahkan tidak ada kendaraan untuk pindah. GoFood apalagi belum ada. Ya. Dipindah disuruh mana? 450 km jaraknya dari pindah itu. Jadi sini Semarang. Bisa kebayang nggak gimana caranya itu? Nah, cuman Nabi punya trik. Ya. Dia mengedepankan keyakinan dulu ketimbang cara atau nalar. Jadi kedepankan keyakinan dulu, baru nalar. Nah, sekolah-sekolah kita ini termasuk orang Indonesia ini gagal menelurkan usaha, pengusaha-pengusaha muda.
salah satu jawabannya di luar dari persoalan yang ada adalah sekolah-sekolah kita lebih banyak mengasah nalar ketimbang keyakinan. Nah, padahal untuk menghadapi dunia yang tidak pasti, yang harus kita dahulukan mana? Keyakinan apa nalar? Untuk menghadapi dunia yang tidak pasti, keyakinan. Kalau menghadapi dunia yang pasti, nalar. Kita makan cabai sekarang, pedesnya sekarang, nalar. Tapi kalau kita ingin jadi UKM, pasarnya siapa, modalnya apa, pasti keyakinan dulu. Tanpa keyakinan, KO kita. Nah, para nabi sudah mengajarkan itu. Believe first, ungkapannya. Keyakinan lebih dulu. Kita hijrah ke Madinah dulu, nanti ada acaranya, kata Nabi. Jadi keluarganya akhirnya percaya bahwa dalam perjalanan itu susah, ya iya Rek, masa ada perjalanan gampang, benar nggak? Pasti susah, gitu. Satu ya. Yang kedua, selain belajar dari pengalaman orang lain, itu kita semua orang itu sudah diajari oleh pengalamannya sendiri-sendiri. Namanya power of story, kisah sukses di Biku. Nah misalnya gitu ya, saya punya kisah sukses sendiri, Pak punya kisah sendiri, punya kisah sukses sendiri, semua orang punya kisah sukses sendiri. Nah ketika kita pesimis, kita disuruh belajar ke masa lalu. Dulu saya begini, ternyata sukses. Berarti doa saya makbul itu. Berarti kalau kita optimis, kita itu bisa melakukan. Nah, semua orang pernah punya pengalaman gitu ya. Nah, itu belajar dari situ. Jadi belajar dari orang lain, belajar ke diri sendiri. Yang terakhir adalah mencerna kebenaran. Mencerna tadi itu, yang saya praktekin tadi. Tek, saya masukin tek, dicerna. Nah kebenaran di kita itu banyak sekali. Orang tua kita menyampaikan kebenaran, agama kita menyampaikan kebenaran, Pancasila kita menyampaikan kebenaran. Tapi yang membuat kebenaran itu bergizi atau tidak di dalam diri kita bukan kebenarannya, tetapi kita cerna atau tidak. Pancasila itu meskipun kita hafal sampai 1000 pasal, tidak berpengaruh kalau tidak kita cerna. Nah, mencerna kebenaran itulah yang membuat kita optimis. Ya, misalnya kita tahu contoh, ternyata ada orang, saya itu pernah training, nah ini ada kisah, boleh ya? Iya, saya itu tawakal saya, meskipun saya sering ngajar tentang tawakal, menjadi lebih kuat setelah mengisi training UKM di daerah Cibinong. Jadi Pak Roli ada UKM yang kita training membuat kursi. Penghasilannya nggak jelas ya, waktu saya tanya itu, Pak penghasilan, oh nggak jelas Pak, penghasilan itu bisa 100.000, bisa 200.000, anaknya berapa? Anaknya 6, terus rumahnya di saya rumah kontrak Pak, gitu. Terus pekerjaan sehari-hari apa? Saya membuat kerajinan bambu, kursi macam-macam, saya panggul, saya jual keliling. Loh gimana Pak, Bapak nyekolahin anak, dana-dana yang pasti kan harus ada setiap bulan. Oh ada Pak, gitu. Saya selalu tawakal, gitu. Padahal saya ini guru tawakal, gitu. Diajari sama cerita ini. Jadi dia tawakal, gitu. Itu kebenaran yang bisa dicerna. Gitu. Jadi dia itu tidak berpikir ini siapa yang beli. Karena kalau nalar copot dia. Siapa yang beli kerajinan yang dia bikin itu? Ya? Siapa yang beli? Wong itu manggul, wong yang lainnya di mall bisa orang datang. Dia manggul keliling ke toko. Alhamdulillah Pak, anak saya gak ada yang minta-minta katanya. Nah di situ ada keajaiban di kehidupan ini. Tidak selalu hukum sebab akibat itu langsung gitu. Jadi ada rahasia antara sebab dan akibat kalau orang yang beriman. Dan ini perlu kita cerna supaya hati dan kaki kita mantap gitu ya. Bisa dari mana-mana. Saya yang ngajar itu tadi itu, pengrajin itu, tawakal katanya. Bapak perlu tawakal katanya. Baik, terima kasih Pak Ubaidillah bahwa beliau memberikan tips kepada kita bagaimana pentingnya optimisme dalam diri kita, dan untuk menciptakan optimisme dalam diri kita paling tidak ada 3 hal yang disampaikan oleh Pak Ubaidillah. Yang pertama adalah keyakinan diri kita bahwa kita mampu. Yang kedua, contohlah orang lain. Dan yang ketiga, mencerna kebenaran. Nah, kalau 3 hal ini bisa kita lakukan, 3 hal ini bisa kita praktekkan, maka bisa menciptakan optimisme dalam diri kita. Terima kasih Pak Ubaidillah yang telah memberikan pencerahan Pak kita pada sore hari ini, Pak Nawawi yang telah berkenan menjadi narasumber, Pak Buyung dan Pak Roli. Kita akan ketemu lagi dalam sesi mendatang dengan topik yang lain dan tema yang lain.
Sekali lagi terima kasih Pak Ubadillah, Direktur Akademi Soft Skill Indonesia. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.